di map yang kedua dari Bob the Builder dan juga Lords of Heist. Dan cukup menarik dari segi agent selection sendiri. Gua nggak nyangka kedua tim masih akan menggunakan Killjoy ya di map Icebox sendiri. Dimana udah jarang banget kita ngelihat Killjoy. Biasa mungkin Killjoy ini diganti sama Chamber atau enggak bahkan nggak pakai Cypher. Killjoy sama sekali nggak sih? Lebih Iya, ke benar. dua duelist kayak Reyna, Reyna Jet, atau mungkin sekarang udah mulai ada nih kayak bukan KO Jet itu udah mulai kelihatan di Benar. map. Apalagi Icebox merupakan map yang cukup besar dan alarm botnya dari Killjoy ini kan ada proximity-nya. Jadi kalau misalnya ingin menahan flank dengan turret ataupun alarm bot, tentunya kalau Killjoy-nya udah masuk, ya proximity-nya bakal ke-pop dan alarm botnya ataupun turretnya bakal mati. Jadi mungkin anti-flank lebih baik mungkin ada seperti Chamber atau Cypher. Tapi mungkin ya Killjoy dengan utility-nya bisa lebih opresif lagi. Seperti itu. Dan kita langsung masuk saja kali ini ronde pertama pistol round. Lords of Heist langsung mengambil belt control kali ini. Ditemani dengan sebuah drone ngedik yang dilakukan, tapi Shenzi yang akan mampu mendapatkan kill atas Kylie. Recon balasan yang sudah siap untuk dikeluarkan, tapi Maxius masih cukup sabar. 4 melawan 5 kali ini, tapi Insane mampu nge-chip off Shenzi. Membuat pertandingan menjadi 4 melawan 4, tapi ada delaying power yang dikerahkan dari arah generator. Namun Elbow perlahan namun pasti mulai diambil kendalinya, tapi Maxius mengambil timing kali ini. 2 kill, mampu dia dapatkan. Spike pun drop sekarang. 2 melawan 4 dan bahkan Maxius triple kill. Menyisakan 1 pemain saja, yaitu Peekaboo yang langsung dibersihkan oleh Mbaku Hantam. Begitu solid kali ini permainan dari Maxius. Langsung tadi mendapatkan kill-kill penting. Key frags-nya mampu dikonversikan menjadi angka pertama untuk Bob the Builder. Maxius, one sheriff and a dream, mendapatkan triple kill dengan sangat baik yang pertama dan kedua dan juga ketiga. Memang Maxius ini sheriffnya dari tadi di Ascent cukup solid dan cukup ganas, dan kali ini kita lihat dia akan menggunakan Marshall. Sementara itu Lords of Heist hanya akan melakukan satu buy ke arah Kylie yang akan menggenggam Marshall tersebut. Akankah bisa mendapatkan perubahan? Langsung aja kita lihat, tapi ada Recon yang dilesatkan. Baku Hantam tidak akan terkena tag, tapi ada Maxius dan Kylie yang akan berduel tampaknya di arah belt. Tapi tidak ada yang memenangkan duel tersebut karena both miss their shots. Langsung saya dash ke arah safety. Maxius masih bersama dengan Marshall. Sementara itu, lo lihat ada seorang Ryu yang berjaga di arah D-Main untuk mencari info, tapi Risen terkena tag oleh drone dari seorang Shenzi, harus dipukul mundur dan main lebih sabar. Tapi lihat Ryu sudah tertag oleh seorang Ariksa seorang Ariksa di situ tampaknya harus lebih sabar lagi. Ryu akan memberikan kill ke arah Insane dan mereka pun akan bersiap lagi untuk melakukan war. Permainan yang dilakukan oleh Lords of Heist cukup sabar kali ini. Tapi kita lihat dari segi minimap cenderung mengarah ke arah side B sekarang. Green sudah mulai diambil kendalinya. Context situation akan dilakukan, tapi Ariksa sudah mendapatkan informasi at least ada 2 pemain dari arah Green dan siap untuk melakukan delay menggunakan Poison Orb dan juga menggunakan Stick Bite. Begitu pula Nano Storm akan dikeluarkan, tapi Maxius sudah mendeteksi ada 1 pemain namun tidak mampu untuk menumbangkan pemain tersebut. Dan Ariksa dengan Snake Bite mampu mendapatkan 1 kill, tapi ternyata Marshall-nya yang akan memberikan damage begitu besar. Begitu pula Shenzi dan juga Maxius akan menutup ronde tersebut. 2-0 Bob the Builder. Delaying power dan juga backup yang dilakukan sangat-sangat manis tadi. Lords of Heist mereka bahkan untuk melakukan planting pun sangat kesulitan. Ariksa standing strong dengan Marshall-nya. Awalnya nge-spot bahwa ada Ryu yang melakukan rotasi sehingga langsung aja di-call informasinya bahwa pemain LOH bakal rotate ke arah B. Dan langsung aja tadi pas mereka udah nyampe ke arah Yellow, tiba-tiba aja ada 3 atau 4 pemain dari Bob the Builder yang siap. Tapi ada lagi juga Ariksa dengan Snake Bite tadi mengagalkan plan yang menurut gua sangat-sangat baik. Tapi lihat LOH langsung aja dashing seorang Kylie naik ke arah Green, sementara itu akan bertemu dengan Ariksa dan juga El Poppy tampaknya di sini. Ariksa mempersiapkan toxic screen-nya untuk dipasang dan untuk mendelay push. Tapi ada juga toxic screen balasan dari seorang Peekaboo. Sementara itu Risen dan juga Ryu sudah berada di arah B-main bersama dengan teman-teman lainnya. Wall diangkat dan dibangun untuk melakukan spike plan, tetapi Swarm-nya tidak connect di situ. Swarm-nya agak sedikit miss dari seorang El Poppy. Tapi lihat Maxius dengan Marshall-nya, apa yang bisa lakukan? Ingat bahwa ini adalah bonus round untuk Bob the Builder, sehingga mungkin mereka akan sedikit kewalahan karena tidak memiliki senjata laras panjang seperti layaknya LOH. Tapi lihat Maxius bersama dengan
Baku Hantam akan melakukan push ke arah Yellow, tertag oleh Recon tampaknya seorang Kylie di situ. Tapi Diffuse sudah coba diinisiasikan, tertutup oleh Toxic Spin dari seorang Kylie 1 kill. Oh tapi Arisa dan juga Baku Hantam respectively mendapatkan kill ke arah Yellow dan Kylie. Sementara Ryu dan juga pertukaran yang sangat cepat, sangat cepat, secepat kilat di situ dari Ryu yang mendapatkan last kill dan langsung mengantongi satu round untuk Lords of Heist. Yes, tapi itu udah more than enough tentunya untuk pemain-pemain dari Bob The Builder karena nggak terlalu investasi di ronde tersebut. Melainkan pemain-pemain dari Lords of Face kehilangan 4 punggawa-punggawanya. Sehingga ada beberapa pemain kali ini yang tidak akan menggunakan maksimum potential mereka. 3 pemain akan menggunakan Lachus, bahkan Insane hanya akan mengantongi sebuah bulldog di tangan. Selain itu, Maxius sudah siap dengan operator berada dari arah second level. Kali ini drone akan dikeluarkan dan akan mereveal posisi dari Maxius. Namun Shenzi ngepick dari arah elbow dan mampu mendapatkan Kylie tanpa adanya refract sama sekali. Clean shot tadi. Drone pun akan dibuka, membaca posisi pemain-pemain dari Lords of Haze. Memang satu pemain yang masih diinvestasikan dari arah Garage untuk menjaga adanya flank. Tapi lagi-lagi kehilangan satu pemain membuat permainan dari Lords of Haze kembali diperlambat dari segi tempo. Tentu Eloha harus memutar otak karena kehilangan entry fragger mereka dari seorang Kylie. Tapi lihat Pikabu yang melakukan pressure ke arah B-main. Ariksa harus bertemu dengan Pikabu, tapi Pikabu menangkan duel tersebut. Tapi langsung di-trade dengan sangat cepat oleh El Poppy yang standing strong dan langsung mengusir Pikabu out of the side di situ tampaknya. Tapi ada 3 pemain dari Eloha yang memang masih bersikeras untuk melakukan push ke arah A, akan bertemu dengan Maxius ya, bersama dengan operatornya. Tapi ada Insane yang akan traversing his way towards mid, akan ketemu dengan Baku Hantam tampaknya. Tapi siapa akan menang duel tersebut? Baku Hantam langsung melakukan early pick dan quick pick. Insane harus tumbang, tetapi Ryu memenangkan side dan memenangkan plan tersebut. Planting akan langsung dilakukan. Maxius tentu harus bisa mendapatkan setidaknya 1 kill untuk mempermudah retake ini, tapi hanya memiliki operator. Tapi lihat ada Baku Hantam sudah berada di arah jail, tapi Maxius 1 kill ke arah Ryu dengan operatornya lagi-lagi. It's lighting up fire di sini, tetapi Shenzi dengan sangat gampang langsung nge-delete seorang Risen, sehingga ini menjadi round ketiga untuk Bob The Builder. Ya lagi-lagi di sini active reaction yang dimiliki oleh Bob The Builder dari arah side itu bagus banget, terutama dari Shenzi. Itu dia nggak akan ragu untuk nge-pick karena dia percaya dengan Maxius yang udah nge-cover angle demi angle, antara itu dari pipes ataupun dari upper belt. Jadi ketika dia nge-swing dari arah elbow, tadi clean shot juga berhasil dia konversikan oleh Shenzi sendiri. 3-1 Lords of Heist masih belum menemukan jawaban yang pasti kali ini untuk mendobrak pertahanan dari Bob The Builder. Akan ada sebuah light buy kali ini, di mana ada hero buy, lebih tepatnya yang dilakukan oleh Kylie, sementara pemain-pemain lain akan melakukan half buy ataupun mungkin cenderung ke arah Iho, karena pistol saja yang akan mereka andalkan di ronde kali ini. 3 pemain sekali lagi akan menunggu dari arah side A, di mana Risen sudah mendapatkan informasi at least ada stage dari arah dalam side, ada line up shock dart yang dikeluarkan untuk mengusir Kylie dari arah pipes. Lagi-lagi permainan cukup lambat kali ini. Delaying power kembali dikerahkan, tapi Baku Hantam bermain gila. Belum berhasil ditumbangkan kali ini. Flying Fox dia lakukan. Tapi untungnya masih bisa kembali ke arah safety, masuk ke dalam side. Dan sepertinya rotasi mulai dikeluarkan, mulai dikerahkan. Nampaknya side B kali ini yang akan mereka poke. Baku Hantam seperti ingin sacrifice dirinya untuk mencari info. Tapi lihat ada Ariksa di arah B. Memiliki Viper Speed untuk melakukan pop up di situ, untuk melakukan delay plan. Tapi benar saja langsung di pop up. Tapi dipush oleh Ryu dengan klasiknya. Ariksa harus menggunakan Viper Speed tersebut akan tidak berguna. Tapi ada El Poppy dengan suaranya membunuh Ryu. Viper Speed balasan dari seorang yang langsung akan melakukan safety plan. Tapi ada 3 pemain dari Bob The Builder yang akan melakukan detect tentunya. Ada Max, tapi Max terbang. Risen langsung melakukan kill ke arah Max dengan Sheriff. Tapi El Poppy kill balasan ke arah Insane. Masih 2 lawan 3 di sini tampaknya. Tapi ada El Poppy, ada Shenzi juga di situ melakukan kill ke arah Pikabu tentu saja, dan Kylie pun follow up ke arah Shenzi. Bisa karena El Poppy dan Kylie triple kill dengan vandalnya. Hero buy dari Kylie sukses, dan ini menjadi round yang sangat penting untuk Eloha. Yap, itu tadi pergerakan yang sangat-sangat nekat dari kedua Sage. Baku Hantam dia main Flying Fox dari arah side A. Tiba-tiba Ryu udah masuk ke dalam Viper Speed. Right click pakai klasik disc gun, emang masih belum apa ya, berasa nih nerfnya ya, meskipun memang udah di nerf berkali-kali. Tapi nevertheless Lords of Haze
membawa angin positif, membawa angin yang segar kali ini. Tapi Maxius kembali menebarkan teror dari arah side A. Drone dibuka dan Shenzi as shot as ever mendapatkan satu headshot ke arah Kylie, tapi untungnya Ryu mampu menggunakan resurrection-nya dan bahkan Ryzen pun akan ngegali satu kill lagi ke arah baku hantam. 4 melawan 5 sekarang. Peekaboo sudah menguasai dari arah kitchen, di mana ada satu pemain yaitu Ariksa yang mampu mendapatkan kill. Kurang begitu efektif tadi pergerakan dari Peekaboo. 4 melawan 4 sekarang, tapi side B sudah dikuasai oleh pemain-pemain dari Lords of High, sehingga retake kembali harus dilakukan oleh Bob the Builder. Memang ada sebuah Blade Storm dan juga Hunter's Fury kali ini, tapi tentunya opening kill sangat dibutuhkan. Tentu Maxius harus step up dengan Blade Storm. Satu kill akan menjadi jalan pembuka agar Bob the Builder bisa melakukan retake di sini, tapi ada toxic screen. Ini Papa oleh Ariksa tentu akan membalas set menjadi 2, tapi Hunter's Fury dikeluarkan. Hunter's Fury balasan dari kedua Somba. Siapa yang dapatkan kill? Tapi Ariksa dan Kylie 1-for-1. Ryu dan juga Insane follow up menyisakan Senji seorang diri. Oh my god, no scope dengan Marshall-nya. Ryu harus tumbang. Masih double di sini. Walaupun sekarang Marshall hanya menggunakan Marshall di sini, tapi Kylie lebih cepat dan langsung menumbangkan seorang Senji. Tentu sangat-sangat close di situ, retake-nya hampir terlihat double tapi langsung saja di shutdown. Yap, Lords of Heist masih bermain dengan sangat disiplin tadi. Hunter's Fury Balancer juga dikeluarkan dan itu benar-benar membantu pemain-pemain yang stuck dari arah Yellow. Karena ketika Hunter's Fury dibuka, pemain-pemain dari Bob the Builder yang nge-push ke arah Yellow itu terpaksa harus menelan damage yang begitu besar, dan follow-up kill dari pemain-pemain Lords of Heist pun connect tadi. Tapi ini adalah ronde sesungguhnya. Sekali lagi Bob the Builder, mereka akan menggunakan senjata yang sama unggulnya dengan pemain-pemain Lords of Heist, dan Senji sekali lagi membuka keran killnya dengan first blood. Begitu pula Maxius dari arah second level menuju ke arah belt. Kali ini 3 melawan 5 dan Lords of Heist terpick off satu persatu. Try pick sekali lagi akan dilakukan oleh Insane, di mana Maxius bermain dari arah Raptor, tapi dari Peekaboo tidak mampu mengkonversikan kill. Baku hantam yang akan mampu untuk nge-pick off satu pemain lagi. Disintegrated movement diperlihatkan oleh Lords of Haze, menyisakan 2 pemain saja sekarang dari arah side A untuk ngegali angka untuk Lords of Haze. Senji is angry karena dia selalu mendapatkan entry kill tersebut tampaknya. Tapi tinggal 2 pemain dari LOH dan juga Bob the Builder. One enemy remaining. Spike down A. Tapi Maxi 1 kill ke arah Ryu dan Ryu harus tumbang. Misalkan Insane seorang diri, Insane dapatkan ke arah Poppy, double kill bahkan. Will this be doable? Karena masih ada 3 pemain lagi yang harus dia tackle di sini. Recon dipersiapkan untuk mencari info di mana keberadaan pemain dari Bob the Builder, tapi dia langsung down ke 27 HP. Ariksa menutup round tersebut dengan sangat baik. 4-3 untuk Bob the Builder. It's looking very positive for them untuk langsung maju dan mungkin possibly memenangkan map kedua kali ini. Yap, 4-3 skor sementara Bob the Builder. Sekali lagi Shenzi, dia adalah seorang initiator, tapi selalu bisa mendapatkan first blood yang penting untuk Bob the Builder. Nge-chip off pemain Lords of Haze dan nge-break timing mereka. Dan sulit sekali di sini untuk Lords of Haze untuk melakukan refrag tadi ke arah Shenzi berulang kali. Nah sekarang Kylie, dia akan bermain dengan Blade Storm di tangan. Sekarang nampaknya B main yang akan diambil kendalinya. Drone akan dibuka terlebih dahulu. Kylie akan memanfaatkan informasi tentunya yang akan digali oleh drone tersebut. Lagi-lagi delaying power tentunya sangat berasa dari pemain-pemain Bob the Builder. Apalagi Ariksa kali ini sudah menyiapkan snake bite yang mungkin terlalu early. Karena dari Lords of Haze, mereka masih berada dari arah Yellow. Slow juga sudah dikeluarkan dan kembali dinaikkan kali ini dari Toxic Screen. Karena ada sebuah recon yang dikeluarkan, tapi masih belum berhasil untuk mendeteksi keberadaan pemain-pemain dari Bob the Builder. Kylie yang akan memimpin garda terdepan, masih miss dari segi blade-nya. Dan kembali diperlambat dari segi tempo menunggu Toxic Screen untuk kembali aktif. Tapi Ryzen terpick off dari arah mid. Sekali lagi Shenzi mampu menebarkan teror. 4 melawan 5 sekarang, tapi ada unnecessary rotation yang dilakukan. Nampaknya reheat kali ini yang akan dikerahkan oleh pemain-pemain Lords of Haze. Seraya Ryu akan membangun wall dan juga akan melakukan planting. Dan Kylie mampu nge-pick off satu pemain. Ariksa harus tumbang dan membuat pertandingan menjadi 4 melawan 4. Tentu Kylie mendapatkan important kill di situ karena tadi Shenzi yang sudah mendapatkan kill ke arah Risen.
We are fair and square 4 lawan 4. Tentu retake akan dilakukan oleh Bob the Builder. Langsung saja baku hantam melakukan resurrection ke arah Ariksa. Sementara itu El Poppy menyiapkan lockdownnya di situ. Ryu tapi agresif push, double kill Maxis Smack. Tapi Shenzi mendapatkan kill, tapi Kylie juga sangat agresif, tapi Poppy juga di situ sembari mendapatkan kill. Tapi Peekaboo terkena detain, tentu ini akan menjadi round untuk Bob the Builder karena defuse langsung diinisiasikan dan 5-3 untuk Bob the Builder. Sayang sekali terkena detain seorang Peekaboo. At least dia bisa melakukan save ke Phantom yang dia miliki kali ini. Yap, 5-3 skor sementara Bob the Builder. Mereka berhasil melakukan delay yang begitu berasa dan bahkan retake mereka selalu berhasil. Meskipun setelah permainan gila yang dilakukan oleh Ryu, tapi lagi-lagi di sini refrag demi refragnya itu jauh lebih lancar untuk Bob the Builder. Dan permasalahannya adalah advantage player di awal itu selalu bisa didapetin sama Bob the Builder. Karena pergerakan Shenzi ini yang benar-benar nggak kedeteksi sama sekali sama Lords of Haze. Dan sekarang dari buy-nya sendiri Lords of Haze tidak memiliki ekonomi yang mendukung mereka. Karena Insane dan juga Ryzen hanya menggunakan 2 pistol saja. Bahkan sekarang Ariksa yang akan mendapatkan early advantage sekali lagi bagi Bob the Builder. Tapi memang Peekaboo mampu untuk mendapatkan kill dari arah mid. Bermain dengan sangat-sangat sneaky. Tapi Shenzi tidak untuk yang kedua karena masih ada Shenzi dari arah Boilers. 4 melawan 3 sekarang. Spike sendiri masih drop sebenarnya. Jadi masih belum ada tujuan yang pasti kali ini dari Lords of Haze sendiri. If it's not Shenzi, it will be Ariksa. Dari tadi selalu mendapatkan early pick, tapi Kylie langsung menumbangkan operator dari Bob the Builder, yakni seorang Maxis. Tentu kita masih berada fair and square, masih imbang di sini. Kedudukan dari semua tim. El Poppy akan menunggu pergerakan dari Kylie, berada di bawah rafters di sini, tapi Kylie masih nggak expect juga pergerakan dari maps di situ tampaknya. Tapi El Poppy bersebelahan dengan Kylie, masih menunggu. Tapi lihat spike-nya rotasi ke arah B. Sementara itu Risen dapatkan kill ke arah baku hantam. El Poppy menunggu Kylie, mendapatkan killnya dengan sangat amat manis di situ. 2v2 situation, tapi plan akan langsung diinisiasikan oleh seorang Insane yang melakukan rotasi sangat early di situ. Tentu akan melakukan retake di sini tampaknya dari Bob the Builder. Tapi Shenzi lagi-lagi menangkap Risen dengan sangat basah, memiliki juga Hunter's Fury jika ingin digunakan, tapi Insane hanya memiliki Sheriff. Jika mendapatkan yang dapat sangat akan gampang, tapi tidak bisa memiliki recon, tapi harus terpukul mundur karena terdetek drone dari orang Shenzi. Recon langsung dikeluarkan, tapi sangat susah karena Shenzi lebih amat sigap melakukan swing tersebut, dibantu juga dengan detection yang dia miliki dari drone tersebut. 5-3 dan kali ini akan menjadi round ke-6 untuk Bob the Builder. Yap, 6-3 Bob the Builder masih memegang teguh kali ini segala angin positif, angin segar yang mereka miliki. Begitu pula tempo permainan yang sangat-sangat solid, terutama dari Shenzi sekali lagi memberikan damage. Begitu pula intimidasi yang begitu besar kepada pemain-pemain dari Lords of Haze. Tapi lagi-lagi ini adalah ronde sesungguhnya bagi Lords of Haze. Karena kalau misalkan mereka kalah di ronde kali ini, tentunya mereka harus bermain dengan eco round di ronde berikutnya. Ada sebuah eco bicycle yang sudah diciptakan kali ini. Viper Speed akan langsung diinisiasikan oleh Ariksa menuju ke arah Forten. Drone juga langsung dikeluarkan untuk mencari posisi dari Ariksa. Tapi Ariksa sendiri masih bisa mundur sampai ke arah screens. Sayangnya dari Viper Speed harus ditinggalkan kali ini. Masih mampu untuk bermain dengan timing. Ada beberapa utility demi utility yang langsung dikeluarkan. Tapi tentunya Lords of Haze harus tahu kalau misalkan utility ini mereka keluarkan tanpa mendapatkan apapun, tentunya kerugian lah yang akan mereka rasakan. Shenzi sekali lagi nge-pick, mampu mendapatkan satu pemain di sana. Lagi-lagi tanpa adanya refrag. First blood kembali berhasil dia dapatkan. Kylie menunggu adanya push yang dilakukan dari arah mid. Tapi lagi-lagi Bob the Builder, mereka tahu tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan push. Karena dari Lords of Haze, mereka sudah kalah dari segi jumlah pemain. Ini dia Bob the Builder seperti melakukan PR mereka karena mereka mendapatkan early kill. Kalaupun ada yang mati mereka melakukan refrag dan mereka bermain lebih sabar lagi. Lu lihat baku hantam, sangat sabar nge-hold arah mid dan gak sama sekali melakukan unnecessary push. Tapi Lord of Haze dengan sangat berani melakukan push ke arah top dan juga Viper Speed. Tapi Shenzi dan juga Insane irrespectively mendapatkan kill masing-masing. Tapi Ariksa masih berdansa di balik Viper Speed. Satu kill ke arah Peekaboo juga di situ belum ditemui. Di mana seorang Ariksa triple kill dan bahkan
Quad kill tapi tidak bisa karena Hansen bola, tapi El Poppy menutup round tersebut dengan membunuh seorang Insane. 7-3 untuk Bob the Builder lagi-lagi, yang seperti tadi gue udah bilang, Bob the Builder bermain lebih disiplin, bermain lebih sabar. Baku Hantam pun tahu bahwa ada setidaknya 3 atau 4 pemain Lords of Ice yang melakukan push ke arah A-main, tapi dia masih sabar berdiri di depan tube untuk melakukan setidaknya menangkap basah pemain LOH jika mereka ingin rotate. Tapi tadi dia sangat sabar dan juga reflect demi reflect dilakukan. Di sini Arixa juga MVP of this round dengan Viper Speed-nya, dia bersembunyi sangat lincah dan juga sangat gesit, tidak bisa dicari oleh pemain dari Bob the Builder dengan Lords of Ice. Ayo, pada line up slow orb tadi yang langsung dikeluarkan, tapi Kylie masih akan memegang angle ini dari arah belt, namun akan di-repick. Maxus yang akan mampu mendapatkan kill, one shot, one kill tadi. Dan ada lockdown yang dikerahkan, tapi lagi-lagi ada Hunter Spirit dikeluarkan. Dipas juga dengan Hunter Spirit, tapi Peekaboo Ryu begitu pula Insane mampu mendapatkan kill demi kill, dan Maxus akan terbakar oleh Ryu kali ini, menyisakan Arixa seorang diri. Tempo permainan yang berbeda sangat-sangat mengejutkan pemain-pemain dari Bob the Builder. Plotting akan langsung dilakukan dan situasi yang begitu sulit akan dihadapi oleh Arixa kali ini melawan 4 pemain yang masih aktif dari Lords of Ice. LOH tahu kalau mereka bermain slow malah akan dimanfaatkan oleh Bob the Builder, sehingga tadi mereka langsung meningkatkan tempo, mereka langsung melakukan gedoran push langsung ke arah A-main, sehingga Bob the Builder tadi walaupun mendapatkan early pick dan juga repick yang begitu manis dari Maxus, tapi lagi-lagi langsung aja dipatahin oleh LOH karena mereka memang langsung masuk ke arah side. Tapi lagi-lagi di sini Arixa seorang diri dengan bandal tentu akan memiliki objektif, yakni melakukan save dengan bandalnya, karena bandal ini bisa menjadi sangat berharga untuk next round. Mengingat bahwa ekonomi mereka sedikit-sedikit akan hilang. 1 kill ke arah Peekaboo. Peekaboo pun harus hilang dari server. Sementara itu Arixa tentu akan dicari oleh pemain Lords of Ice, tapi belum ditemukan sama sekali. Poin positif untuk LOH tentu saat mereka setidaknya tadi beberapa round menemui kebuntuan, tidak bisa menggedor side dari Bob the Builder karena Bob the Builder bermain sangat sabar, sangat sistematis, tetapi tiba-tiba saja mereka langsung pulling out a trump card dan langsung bermain agresif, bermain gedor-gedor side dan langsung rushing ke arah side. Menurut gue ini adalah poin positif untuk Lords of Ice menyambut round ke-12 kali ini. Sebenarnya ini yang dibutuhkan oleh LOH sih, refrag demi refrag yang mereka lakukan itu. Karena dari awal Bob the Builder emang dapetin advantage player tanpa adanya refrag sama sekali. Jadi nggak ada punishment yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Lords of Ice. Tapi ketika mereka melakukan punishment tersebut, Bob the Builder nggak bisa bermain dengan nyaman. Dan Kylie sekarang akan menggunakan operator, tapi drone akan dibuka. Posisi dari Kylie sendiri sudah terbaca total. Lagi-lagi bermain dengan tempo yang sangat-sangat dikendalikan kali ini. Baku Hantam sendiri masih memiliki sebuah wall untuk menahan dari arah elbow. Dan ada backup yang sudah siap dilakukan oleh satu pemain tadi Maxus. Tapi Kylie dari arah elbow, quick scope mampu mendapatkan Baku Hantam. Viper Speed yang tapi Shensi sekali lagi dari arah generator mampu mendapatkan 2 kill, tapi ada refrag demi refrag yang terus terjadi. Perlahan namun pasti, angle demi angle mulai dikuasai oleh pemain-pemain Lords of Ice, tapi delay yang begitu lama terasa. Insane pun miss ke shot ke arah Arixa, membuat pertandingan menjadi 2 melawan 2. El Poppy perlahan namun pasti mulai mengisi ke arah Rafters, tapi dari Lords of Ice mereka akan mengandalkan timing, mengandalkan waktu untuk melakukan planting, dan mau nggak mau mereka harus ngeplan dari arah side A. Plan langsung diinisiasikan oleh Risen. Tentu saja El Poppy dan Arixa melakukan retake karena ini merupakan last round pada first half kali ini. Arixa akan masuk dari arah screen, sementara itu El Poppy berada di arah Rafters, akan mencari keberadaan dari Risen dan juga Kylie. Risen bersama dengan Arixa tapi menangkan duel tersebut. Risen sangat baik, tapi El Poppy melakukan trade kill. Tentu saja lockdown akan dipersiapkan dan langsung di pop up, tapi ada Kylie yang membaca pergerakan dari seorang El Poppy, mencari keberadaan dia, tapi Kylie pun langsung memenangkan duel tersebut. El Poppy dengan lockdown tidak cukup untuk membendung push dan membendung serangan dari LOH. 7-5 skor sementara menyambut second half kali ini. Yap, 7-5. Bob the Builder akan mengambil advantage 2 ronde atas Lords of Ice. Dan sekarang kita akan segera masuk ke dalam pistol round yang kedua. Second half akan segera dimulai. Lords of Ice sekarang akan bermain sebagai defender, sementara dari Bob the Builder mereka akan bermain sebagai attackers. Dan dari pemain-pemain Bob the Builder kali ini
sepertinya mereka sudah mulai bersiap dari arah A main. Ada beberapa pemain dari Arixa sepertinya sudah mulai bersiap untuk membuang sebuah Poison Orb atau Poison Cloud ke arah mid. Dan benar saja kali ini Kylie bermain dengan sangat agresif, tapi masih ada shots dari arah Belts. Posisi dari Kylie sendiri masih belum terdeteksi, tapi ternyata ter-expect kali ini. Tapi Insane mampu mendapatkan satu kill untuk Kylie, masih memiliki dash, mampu kembali ke arah safety, yaitu ke arah side. Dan Shenzi pun harus tumbang di awal-awal ini, artinya tidak ada recon ataupun drone yang bisa digunakan oleh Bob the Builder di pistol round kita kali ini. Bob the Builder langsung kehilangan info gatherer mereka dalam Shenzi. Tentu Shenzi akan sangat valuable, tapi mereka tidak bisa memiliki opsi tersebut. Kylie satu kill ke arah baku hantam dengan ghostnya two taps yang memecahkan kepala baku hantam. Menyisakan Arixa, El Poppy, dan Maxes bertiga, tapi masih bersikeras untuk melakukan push ke arah side. Tampaknya tidak langsung mundur karena terkena recon dari Insane. El Poppy sama dengan Maxes satu kill dengan Sheriffnya. Sheriff Maxes sangat ngeri di sini tampaknya. Masih mencari mangsa yang bisa ia makan dan bisa ia bunuh karena ada 4 pemain headshot bahkan, tapi Ryu break dengan klasiknya, tapi El Poppy follow up juga. Arixa pushing dengan klasiknya melakukan push dari Toxic Screen segment, dikeluarkan untuk melakukan delay push, tapi reload masuk following down from the heaven. Satu kill dengan klasiknya, mendapatkan 3 bahkan klasik dari Ryu. Overpowered red weapon. Riot, please fix this gun. Oh, itu permainan yang sekali lagi sangat agresif dari Ryu. Ketika pemain-pemain Lords of Haze dibutuhkan untuk melakukan step up, Ryu memiliki jawaban yang pasti dari begitu tarkam dari arah dalam side. Tapi lagi-lagi Ryu yang membuktikan bahwa dia adalah pemain yang harus ditakuti. 6-7 Lords of Haze. Mereka berhasil mendapatkan pistol round, dan tentunya di ronde kali ini mereka akan menggunakan senjata yang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan Bob the Builder. Ada recon yang sudah dikeluarkan menjaga push dari jarak dekat, tapi tentunya tidak akan pergerakan yang yang sia-sia dilakukan oleh pemain-pemain Lords of Haze. Kylie langsung membuahkan satu kill ke arah Shenzi. 4 melawan 5, sekarang drone pun akan dibuka untuk menggali informasi demi informasi, tapi ternyata pemain-pemain dari Bob the Builder mereka berada dari arah green, di mana Peekaboo akan menjadi first contact kali ini. Dapetin satu informasi, harusnya di sana kelihatan kakinya, tapi Peekaboo lebih memilih untuk bermain dari arah yellow. Maxes bermain dengan sangat agresif kali ini. Pemain-pemain dari Lords of Haze mereka harus disiplin bermain secara double pick. Peekaboo bermain dari arah balik Toxic Screen, mampu mendapatkan satu kill. Snake Bite pun akan digunakan, dan bahkan through the smoke mampu mendapatkan El Poppy, dan bahkan ada 2 pemain lagi yang berbeda. Satu kill berhasil didapatkan. Begitu pula terakhir, quad kill akan menutup ronde kali ini. Peekaboo lagi-lagi step up yang dibutuhkan oleh Lords of Haze berhasil terlihat dari beberapa pemain yang berbeda. Peekaboo making it real dengan Spectre-nya lagi-lagi. Memang sempat tertidur di first half, tapi lagi-lagi mungkin dia sudah mendapatkan kill untuk bangun dari tidurnya di sini dengan 4 kill. Dengan Spectre-nya meski menghadapi buy yang cukup minimalis dari tim Bob the Builder, tetap saja inilah momentum yang ingin dicari oleh Lords of Haze. Momentum yang bisa mereka bangun dan mereka stack agar bisa menjadi poin positif bagi mereka. Menyambut round ke-15 kali ini. Maxes quick dash updraft ke arah green, mengespot seorang Peekaboo, tapi Peekaboo langsung mundur dan shotnya tidak connect. Langsung saja di drone oleh seorang Shenzi, tertag seorang Peekaboo, terpaksa mundur ke arah orange. Tentu saja side B akan langsung digempur oleh Bob the Builder di sini. Maxes langsung push ke arah yellow dan juga maju ke arah main, tapi ada Poison Cloud yang dibuka oleh seorang Peekaboo untuk menakuti pemain dari Bob the Builder, sehingga mereka kebingungan untuk melakukan plan. Tidak aman tampaknya, tapi lihat Maxes dengan angle yang sangat cheeky di situ. Belum mendapatkan kill. Kylie through the smoke dengan Marshall-nya belum mendapatkan kill, tapi bertukar bullet dan seorang Kylie, tapi look at that kill ke arah Shenzi. Shenzi harus tumbang lagi-lagi, tapi Maxes through the smoke. Tintin harus tumbang dan Risen pun mengikuti dengan Spectre-nya. 3 lawan 4 kali ini. LOH masih memiliki man advantage walaupun dengan senjata yang terbatas. Tapi look at Bob the Builder memiliki 3 rifle di sini, akan mau defuse oleh Ryu. Tetapi look at Kylie lagi-lagi dengan Marshall-nya memecahkan kepala Maxes, dan juga Risen pun mengikutinya dan menutup round tersebut. Kali ini untuk LOH lagi-lagi mereka akan bangkit dari kubur. Ini bonus round berhasil dimenangkan oleh Lords of Haze.
Dimulai tadi dengan sebuah martial kill yang dilakukan oleh Kylie. Diikuti dengan kill-kill penting, key frags yang berhasil didapatkan oleh pemain-pemain Lords of Heist yang lain. Memang lagi-lagi refrag demi refrag terus terjadi, tapi Bob the Builder lagi-lagi ketika mereka main di second half, kelihatan nih mereka kok kayak agak lebih ragu. Permainan mereka itu jauh lebih kayak beda gitu sama permainan mereka ketika di first half. Dan sekarang Lords atau lebih tepatnya Bob the Builder, karena mereka tidak mampu untuk mendapatkan ronde wajib mereka. Sekarang mereka akan menggunakan senjata yang sangat minimalis, laras pendek. Dan ada hero buy yang memang dilakukan oleh Matches. Tapi lagi-lagi hero buy ini harus membawakan hasil yang lebih dari ekspektasi untuk menyamakan kedudukan angka. Spike mulai diambil. Lagi-lagi belum ada pergerakan signifikan. Mid mulai diambil terlebih dahulu tadi. Di poke, dicek. Tapi tidak akan dikontes sama sekali karena hanya ada alarm bot di sana untuk menahan push yang mungkin saja dilakukan oleh pemain-pemain dari Bob the Builder. Kylie juga masih menunggu, tapi ada drone yang mendeteksi keberadaannya. Belum ada pick yang dilakukan. Nampaknya perlahan namun pasti kali ini side A mulai digrogoti oleh Bob the Builder. Mereka kill juga Ryu bahkan tadi follow up dengan double kill. Tapi Shenzi nge-even out tersebut. Tapi lagi-lagi pertukaran kill yang sangat cepat. Insane pun follow up dengan vandalnya. Tapi Bob the Builder yang menjadi disadvantage di sini, tapi Insane bahkan triple kill ke arah Shenzi dan Arisa. SOP round yang cukup gampang oleh Aloha. Dan lagi-lagi tentu saja dari tim Aloha menebarkan teror berupa juga dengan teabag dan spray to the ground tadi. Yes, 9-7 Bob the Builder masih belum berhasil mendapatkan ronde di second half. Masih stuck kali ini, sedangkan Lords of Haste sudah memenangkan 4 ronde berturut-turut. Tapi tentunya dari Bob the Builder ini adalah saatnya mereka mendapatkan angka. Karena akan ada senjata yang mereka gunakan di ronde kali ini. Sementara Matches akan menggunakan sebuah Blade Storm di tangan. Tapi ada sebuah operator yang digunakan oleh Kylie dari arah side. Drone dibuka dan membaca posisi dari Matches kali ini. Sehingga dia tidak bisa mengambil angle dari arah upper tube. Insane masih menahan seorang diri dari arah mid. Dan tentunya utility dari Risen akan menahan pergerakan maju. Kalau misalkan pemain-pemain dari Bob the Builder ingin untuk mengeksploit dari arah mid kembali diperlambat dari segi tempo, tidak ada alasan juga kali ini bagi pemain-pemain Lords of Haste untuk bermain dengan sangat agresif dari mid ataupun dari arah side B. Karena dari arah side A sendiri, Kylie sudah menggunakan operator dari arah Orbs menunggu pergerakan maju pemain-pemain Bob the Builder. Kylie, operatornya akan menyambut kedatangan pemain Bob the Builder, tetapi ada drone dari Shenzi yang akan nge-spot dia tentu saja, tapi Ryu membantu seorang Kylie mendapatkan kill ke arah baku hantam, tapi Ariksa quick refrag dan quick trade ke arah Ryu. Ryu harus tumbang, masih even out 4 lawan 4 di sini, tapi kontrol dari Vibe dan juga Aimee dapatkan, tapi look at Kylie dengan operator lagi-lagi. Maxis harus tumbang, tapi Viper Speed dibuka oleh Ariksa tentu saja. Kylie langsung membuka base stormnya, tapi Shenzi juga ke arah Insane. 3v3 situation masih imbang. Tapi ada Kylie yang di belakang saya, tapi look at Poppy dan juga Ariksa follow up. 1v1 situation, Risen memenangkan duelnya ke arah Poppy. 1v1 situation akan memenangkan di sini, tampaknya belum kena, tapi Shenzi in the end of the day being the hero that Bob the Builder needs. Risen harus tumbang, dan tadi memang round yang cukup baik dari Bob the Builder. Tadi sepertinya memang mereka nggak mau langsung rush, karena tadi kalau misalnya mereka rush ke arah Aimee itu ada seorang Kylie yang menunggu dengan operatornya, tapi tadi masih menyimpan drone-nya, utility-nya masih dihemat agar bisa nge-spot keberadaan dari Kylie dengan drone-nya, dan tentu Kylie harus mundur. Tapi walaupun Kylie mendapatkan kill-nya, lagi-lagi refrag dan trade kill yang sangat cepat dari Bob the Builder udah mulai nampak nih, udah mulai muncul di round kali ini. Yap, dan itulah yang dibutuhkan, kemenangan di buy round bagi Bob the Builder untuk mengamankan dari segi ekonomi mereka. Tapi Viper Speed akan langsung diinisiasikan oleh Pick a Boo menuju ke arah green sekali ini. Dan dari Matches bermain dengan cukup agresif dari arah Orbs, tapi masih belum menemukan apapun. Kylie juga akan nge-pick ke arah mid kali ini, di mana ada satu pemain di sana, tapi Mr. Shot Nanoswarm juga akan dikeluarkan, sedikit mendelay pergerakan dari Kylie. Jadi Matches mengambil angle yang cukup agresif dari arah Pipes, dan ini artinya rotasi juga sudah mulai dikerahkan oleh pemain-pemain dari Bob the Builder. Nampaknya sekali lagi
side A akan menjadi tujuan pemain-pemain dari Bob the Builder seraya ada sebuah lockdown yang sudah diinisiasikan memaksa pemain-pemain dari Lords of Haze untuk mengosongi dari arah side. Tapi Vicious flat shot tadi, Ryu harus tumbang 4 melawan 5 sekarang dan retake kembali harus dilakukan. Vicious, what an insane kill yang langsung membuka side yang dimiliki oleh Aloha tentu, tapi ini juga harus tumbang di tangan Baku Hantam yang melakukan flank dari arah mid. Double kill bahkan Baku Hantam selalu tumbang. Misalkan kali seorang diri Alpopi Pura put ke dalam pesta pora, tapi Baku Hantam triple kill. What a nice flank from Baku Hantam. Yang tadinya Baku Hantam di first half ya, dia bermain sangat sabar menunggu kedatangan dari Aloha, nggak langsung melakukan push secara gerasa-gerusu. Di sini dia langsung melakukan flank timing yang sangat tepat, mendapatkan 3 kill bahkan nge-pick off Peekaboo dan Kylie pada akhirnya. Itu sangat baik dari Baku Hantam. Ini merupakan poin positif bagi Bob the Builder karena tadi mereka memang sempat tersendat, sempat kesusahan untuk mendapatkan setidaknya 1 round yang dimiliki oleh Aloha. Tapi kita langsung masuk ke technical pause. Tampaknya ada sedikit kendala sehingga ini akan menjadi technical pause, tapi langsung aja kita panggilkan analis kesayangan kita yakni Kak Momo-chan. Oke, ya kalau kita ngelihat memang sebenarnya ya di first half itu aku ngelihat Bob the Builder ini mereka stepping up banget. Kayak PR mereka kerjain banget. Kayak mereka harus lakuin refrag, mereka harus dapetin first kill, dan bahkan seperti yang aku udah bilang di awal, ketika memang melakukan posisi defending ya untuk di map Icebox ini tentunya dengan Killjoy, apalagi kita tahu dengan Viper ini bakal lebih mudah, lebih kuat lah untuk sisi defendingnya. Tapi ketika melakukan pertukaran side, sebenarnya Bob the Builder mereka agak sedikit kewalahan karena ya lagi-lagi menurut aku kayak Icebox ini apalagi kalau udah ada Jet pegang operator itu tentu salah satu side akan sedikit sulit untuk dikuasai ya. Tapi semenjak masuk ke round yang ke-19 ini aku merasa Bob the Builder mereka udah mulai main split, kayak dari Baku Hantamnya udah coba untuk mainin kontrol di area midnya dan itu efektif gitu loh untuk Bob the Builder sendiri. Sementara dari Lord of Haze, dari Kylie ya, kalau misalnya dia nggak dapetin satu opening kill dengan operatornya, mau nggak mau dia kayak harus mundur, dia harus lakuin retake bareng-bareng sama beberapa pemain dari Lord of Haze sendiri. Jadi menurut aku memang sebenarnya opening frag yang dibutuhkan oleh kedua duelis ini penting banget sih menurut aku. Apalagi sebenarnya aku ngelihat juga posisinya sekarang Lord of Haze mereka juga sama-sama kuat ketika posisi dari Bob the Builder ketika mereka jadi defender tadi. Jadi sebenarnya ini masih 11-12 dan kemungkinan kita bisa aja masuk ke map yang ketiga. Tapi ya aku suka dari Bob the Builder, Zenzi ini benar-benar dia mainnya luar biasa banget. Waktu di first half dia selalu bisa matiin pergerakan dari entah itu Rizan atau mungkin dari seorang Peekaboo yang coba untuk ngeflank dari area midnya. Jadi kayak dari awal tuh udah dibikin timpang gitu loh untuk untuk dari kuantitas pemain-pemain dari Lord of Haze sendiri. Jadi ini yang membuat kayak Lord of Haze kayak agak sedikit kewalahan waktu di first half-nya, tapi di second half sekarang malah udah kelihatan ketat dari kedua tim Bell. Yap. Dan tentunya in-game pun sudah ready. Terima kasih Momo-chan atas analisis singkatnya. Dan langsung saja kita resume kali ini 9 sama skor sementara. Dari segi ekonomi tentunya masih di hold untuk Bob the Builder karena kemenangan mereka yang berturut-turut dan berhasil menyamakan kedudukan angka di scoreboard sendiri. Sekali lagi ada sebuah inisiasi default yang dilakukan. Drone akan dikeluarkan dari arah A dan Tenny Viper yang akan menjaga dari arah side A, yaitu seorang Peekaboo. Tapi dari Kylie masih belum menemukan apapun dari arah side B kali ini. Lagi-lagi pemain-pemain Bob the Builder hanya akan menggali informasi demi informasi. Jadi nantinya mereka akan dengan mudah menentukan ke arah mana mereka akan menentukan ataupun melakukan serangan. Ryu akan melakukan backup kali ini dari arah Yellow. Sekali lagi, intimidasi yang diberikan oleh Bob the Builder sangat-sangat terasa. Snakebite akan dikeluarkan untuk nge-clear dari area Kabi, tapi Ryu sangat-sangat sabar kali ini memegang angle dan mampu mendapatkan Baku Hantam slow langsung dikeluarkan sehingga meng-disable pemain Bob the Builder untuk melakukan refrag di sana, membuat pertandingan menjadi 4 melawan 5 dan sekarang early advantage diambil oleh Lords of Haze. Ryu bermain dengan cheeky angle, nggak di-expect sama sekali yang Baku Hantam, langsung ngelempar slownya sehingga refleks tidak bisa terjadi. Tapi lihat penyerangan datang ke arah A main, tampaknya ada Peekaboo yang menahan secara bagus dan kuat.
dengan Snake Bite, tetapi ada lockdown juga bersamaan dikeluarkan oleh seorang Risen untuk mengusir pemain dari Bob the Builder. Langsung cabut saja tapi tidak bisa connect shotnya. Tentu mereka akan keluar dengan sangat amat nyaman, tapi Shenzi mengeluarkan reconnya untuk melakukan scan. 14 detik dan banyak detik tersisa, mereka harus langsung masuk, tapi Shenzi kill ke arah PK bonus tumbang. Juga seorang Risen harus tumbang, juga Shenzi double kill, bahkan masih milik Hunter Fury. Alpopi pun ikut juga dalam pesta tersebut, tapi insane triple kill. Insane, you are absolutely insane. Tetapi pun ada waktu untuk melakukan plan 10-9. Round tersebut dimiliki oleh seorang Insane on the back of his aim, menyelamatkan teman-temannya di situ dari jaws of defeat. Insane. Oh, itu dia ngambil timing yang benar-benar tepat banget. On a point aim diperlihatkan oleh Insane tadi 9-10. Dan karena individual step up yang sekali lagi dibutuhkan oleh pemain-pemain Lords of Haze, Insane berhasil mengambil 1 angka kali ini. Menimba 1 angka dari Bob the Builder. 10-9 sekarang dari Bob the Builder sendiri. Tentunya masih memiliki ekonomi untuk bermain di ronde yang ke-20 sekarang. Kylie akan bermain dengan cukup agresif dari area orbs, mengambil angle yang begitu banyak, nge-clear terlebih dahulu kali ini posisi pemain-pemain dari Bob the Builder. Tapi ternyata akan ada sebuah regroup yang dilakukan oleh Bob the Builder. Kali ini Green sepertinya menjadi sasaran menarik bagi mereka, seraya sebuah toxic screen sudah mulai dibentang. Begitu pula drone yang akan jadi garda terdepan untuk mengambil informasi demi informasi. Maxis tentunya akan memanfaatkan drone kali ini untuk membuka angle demi angle, mengambil space yang besar. Yellow mulai dikuasai, begitu pula dari area dalam side, tapi masih ada delaying power yang dikerahkan oleh pemain-pemain dari Lords of Haze. Shenzi memang akan melakukan planting, tapi lagi-lagi ada sebuah Hunter Fury yang ready dari Insane. Tapi Risen yang mampu mendapatkan kill atas Shenzi, ini artinya tidak ada Hunter Fury yang bisa digunakan untuk post plan bagi Bob the Builder. Kylie pun akan mampu menumbangkan 1 pemain di sana. Beda refrag yang terjadi, baku hantam, mampu mendapatkan 1 flank tadi, dan mampu untuk mendapatkan sebuah resurrection. Tapi Ryu akan langsung melakukan defuse dan menang defuse tersebut. Dan Bros never fake. 11-9 Lords of Haze. Mereka kembali dari brink of destruction tadi. Lagi-lagi Lords of Haze kali ini membuktikan bahwa mereka bisa beradaptasi dengan permainan yang terus berubah dari Bob the Builder. Ryu with his pulse of steel percaya bahwa temannya akan melakukan backup kepada dia yang langsung melakukan defuse. Sangat baik di situ. Masih juga memiliki wall untuk setidaknya menutupi baku tembak yang datang dari tim Bob the Builder, sehingga pun defuse bisa diinisiasikan dengan sangat lancar. Dan benar kata Kak Bella, pros never fake. Dan kita langsung masuk round 21. Tentu saja Maxis lagi-lagi agresif dash and updraft ke arah Green sembari ditemani oleh drone dari Shenzi untuk mencari info dan clear side-side ataupun angle yang cukup cheesy dan sneaky di situ. Maxis bersama dengan teman-temannya sudah masuk ke arah Yellow, masih menunggu presence dari tim LOH, tapi belum ada tampaknya di situ. Tapi terkena tag sedikit, ada Swarm Grenade yang hidupkan tapi akan mendelay push yang datang dari tim Bob the Builder. Plan pun di-delay, tapi Shenzi terculik oleh Kylie yang mendapatkan kill ke arah Shenzi. Lagi-lagi Hunter Fury mereka kehilangan, tapi ada lockdown oleh seorang Poppy. Masih berada di balik Yellow. Risen double kill. Sangat kuat, sangat sigap, tapi mereka harus cabut karena lockdown tersebut akan selesai. Tapi tampaknya Risen akan terkena detain di sini. Tentu akan mengorbankan dirinya sendiri untuk retake kali ini, tapi ini merupakan situasi yang cukup comfortable bagi LOH. 2 melawan 5. Ariksa pun hanya memiliki sebuah bulldog, tentu tidak lawan yang sepadan. Dan Kylie benar saja langsung memecahkan kepala dari Ariksa dan menyisakan hanya El Poppy seorang diri yang dibersihkan dengan baik oleh Ryu. Round yang cukup baik meski banyak sekali gempuran dari Bob the Builder, tapi delay yang dikeluarkan oleh seorang Risen dan juga double kill yang sangat step up both individuals from this team. Sangat baik. Yap, ini lagi-lagi who would expect Risen udah di slow, udah ada lockdown, tapi ternyata Risen masih nge-hold angle dari arah green box. It's more of a overpick sebenarnya, ego pick yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Bob the Builder. Nge-pick satu persatu tadi, tidak ada double swing yang dilakukan. Dan 12-9 Lords of Haze sudah mengamankan match point di map yang kedua kita kali ini. Dan Bob the Builder, tentunya mereka masih memiliki kesempatan, tapi tidak dengan senjata yang maksimal karena Baku Hantam dan juga El Poppy akan menggunakan Spectre saja untuk ronde kali ini. Mulai menggali informasi demi informasi sekarang dari arah side A.
Tapi sekali lagi kali ini line up Viper, Toxic Screen, dan juga Poison Cloud akan sangat menghalangi pandangan pemain dari Bob the Builder. Shenzi masih menahan dari arah Bells. Belum ada pergerakan agresif kali ini. Dan Kylie pun dia juga tidak ingin ngepick secara agresif ataupun egois kali ini. Karena tentunya Lords of Haze, mereka harus memanfaatkan kesenjangan ekonomi yang mereka miliki sekarang. Dibandingkan dengan Bob the Builder, Recon akan dibuka untuk menggali sekali lagi informasi dan menentukan di mana saja keberadaan pemain-pemain dari Bob the Builder. Tapi Sensi berhasil ngedodge Recon tersebut dan mampu untuk mendapatkan pick a boo. Masih ada Kylie di sana dan mampu untuk melakukan refrag. 4 melawan 4 sekarang. Insane akan bermain dengan Flying Fox dan 30 berhasil seconds mengambil timing sampai ke arah second level Maxius dan juga baku hantam Oblivious atas situasi ini. Dari arah side B, dari Arik saya sendiri berusaha untuk melakukan flank, tapi Ryu bermain dari arah yellow, bahkan Risen yang akan menutup kill ke arah Ariksa. Memang ada Nggak ada refrag waktu yang lagi. terjadi dari Alpopi, 10 tapi seconds waktu left. tersisa 10 detik dan Ryu sendiri masih menebarkan teror yang begitu besar dari arah yellow. Mampu untuk mendapatkan dan tidak. One Nexus yang enemy mampu untuk remaining. menemukan Ryu, tapi GG. tidak ada waktu lagi. Defenders 13-9, Lords of Ace akan mengamankan kemenangan di map yang kedua kali ini dan menyapu bersih best of 3 series kita dengan angka 2-0.